Selamat datang di Dialog Publik. Kali ini kami berkunjung ke SMK 8 Kota Semarang. SMK ini sangat menarik, utamanya pada saat bulan November datang dan tanggal 10 baru saja kita lewati. SMK ini dihuni oleh siswa-siswa yang sangat peduli tentang permasalahan-permasalahan sosial. Betul ya? Adik-adik, anak-anak, wah. Kita akan bicara tentang relevansi kepahlawanan. Makanya kami datang di SMK Negeri 8, ngobrol soal membangun generasi bangsaku di saat tanggal 10 November tahun 2024 ini, Hari Pahlawan mengangkat tema, teladani pahlawanmu, cintailah negerimu. Bu Endah, mengapa hari ini kita datang di SMK 8 dan dinas sosial yang mengarahkan kita ke sini? Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Terima kasih, selamat pagi Mas Iki, selamat pagi Pak dosen dan Mas Dendi. Juga selamat pagi adik-adik semua, SMK 8 luar biasa. Acara ini acara yang kami rekam pagi hari ya, walaupun tayangnya sore, Bu. Oh iya Mas. Jadi selamat datang aja lah gitu, Bu. Oh ya? bisa diulang. Gak usah, langsung aja. Usah. Jadi memang kenapa kami mengajak Mas Sigit dan juga para pemirsa lainnya untuk datang di SMK 8 ini untuk kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan yang kemarin baru saja kita peringati di tanggal 10 November. Dan ini tentunya diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan yang kami harapkan bahwasannya peringatan pahlawan ini bukan hanya sekedar kita menghormati pejuang pahlawan yang telah mengisi kemerdekaan dengan mengangkat senjata. Tapi ketika kita mengajak panjenengan semua ke SMK 8 ini adalah bukti nyata bahwa kita memberikan atau meneladani semangat pahlawan melalui adik-adik SMK 8 ini. Karena di SMK 8 ini merupakan wujud ketika anak-anak muda bisa memberikan inspirasi semangat kejuangan pahlawan untuk bisa menolong sesama, untuk bisa mengedepankan rasa tulus hati berjuang untuk kesejahteraan sosial. Tepuk tangan untuk anak-anak SMK 8. Selain Bu Endah, ada seorang dosen, beliau namanya adalah Pak Patrick YP, dosen Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto. Betul ya? Betul Mas Sigit. Apa kabar Mas? Nah, Mas? Apa kabar? Oh sehat, sehat itu ya. Mas, hari ini kita bicara kepahlawanan itu macam-macam ya. Saya disebut sebagai pahlawan kesiangan juga nggak apa-apa. Gitu ya. Okay. Saya disebut sebagai polisi India yang datang terlambat juga nggak apa-apa gitu. Tetapi anak muda hari ini diajak bicara kepahlawanan, sementara foto-foto pahlawan itu kadang-kadang mereka juga nggak tahu gitu kan. Betul. Ya. Relevansi apakah masih penting hari ini bicara pahlawan saat Indonesia sudah merdeka 79 tahun dan banyak yang tidak tahu apa yang terjadi di balik itu? Oke. Kalau buat saya poin pentingnya adalah terkait dengan menjaga identitas sih Mas. Di tengah tren istilah teman-teman muda sekarang ada yang tahu istilah FOMO ya. Fear of missing out. Yes. Bagaimana yang diingat ada yang di sini jadi Army BTS apa? Army K-pop itu ya? K-pop. Fans beratnya BTS atau ada yang fans beratnya Blackpink ya. Blackpink kok Blackpink gitu ya. Ya. Swifties nggak ada. Oh Swifties ya. Wah, mantap. Ini teman-temannya gitu ya. Bernadia gitu. Itu sih Mas, sehingga bahwa teman-teman jangan lupa loh bahwa kita punya tokoh-tokoh yang menarik. Dan saya tuh yang saya suka dan identik dengan perempuan. Teman-teman ada yang tahu Bu Kartini ya? Beliau punya adik namanya adalah Bu Kardinah, yang sekarang menjadi nama rumah sakit di Tegal. Beliau juga orang yang sangat peduli dengan sesama, itu juga menjadi hal yang menarik bahwa, apalagi di sini perempuan-perempuan. Orang mengatakan menjadi pahlawan itu harus melakukan hal besar dulu. Nampaknya kayaknya dulu para pahlawan itu tidak memikirkan bahwa mereka ingin dikenang gitu ya Mas. Bu, jadi teman-teman dengan teman-teman hadir bagi orang lain dan menjadi pembeda nih. Satu, tadi kita berbicara tentang FOMO, tetapi teman-teman memilih menjadi individu yang mengambil pilihan berbeda dibanding dengan tonton yang lain. Yang lain ambilnya jurusan akuntansi, misalnya, biar cuan gitu ya. Tetapi teman-teman memilih untuk caregiver, yang lebih mengutamakan orang lain dibanding dengan diri teman-teman. Dan buat aku itu menjadi hal yang perlu diapresiasi. Minimal
dirimu meyakini bahwa pilihan yang kamu pilih adalah pilihan yang tepat dan itu juga layak diapresiasi. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman yang luar biasa ya. Gitu sih Mas. Di sebelah Pak Patrick ada cowok ganteng. Ganteng nggak? Iya. Barusan lulus loh. Masih jomblo. Namanya Dendi Resando. Ketua Jawa Tengah. Selamat datang, Dendi. Halo Kak Sigit. Kok Kak ya? Bapak kali. Lebih Ya, biasa umurnya masih 18 tahun. Oke, sebelum kita masuk kepada substansi yang akan menjadikan perbincangan kita ini sedikit lebih berat, Dendi. Gimana ceritanya kamu bisa menjadi Ketua Forum Anak Jawa Tengah dan Kota Semarang? Oke, ini pertanyaan yang mungkin agak jauh, tapi ada hubungannya karena dulu pertama itu bukan langsung ke Forum Anak. Dan di sini pasti ada yang kelahiran 2007, 2008. Nah, aku kelahiran 2006, teman-teman. Kita selisih 2 bulan lah mungkin. Jadi kita nggak jauh-jauh banget karena di Forum Anak itu usianya dari 14, 15, 16, dan 17. Dulu pada awalnya itu aku nggak masuk ke Forum Anak. Dulu masuknya ke Agen Perubahan, Agent of Change. Itu adalah pilot projectnya dari UNICEF Indonesia pada saat David Beckham ke Semarang. David Beckham waktu itu kan air bersih ya? Iya, dari UNICEF di PBB itu datang ke Semarang. Itu Medemen. Ke SMP 33. Dulu SMP ku di 33. Dan di situ menjadi agen perubahan di situ. Dan setelah agen perubahan, kok aku lihat Forum Anak Kota Semarang. Dan ternyata lah, ini berarti kayak agen perubahannya Kota Semarang pada saat itu. Masuk, semata-mata nggak langsung jadi ketua, dulu divisi sosialisasi dan promosi. Kemudian tahun kedua di Forum Anak Kota Semarang jadi ketua Forum Anak Kota Semarang dan naik lagi sekarang jadi ketua Forum Anak Jawa Tengah. Nah, di perjalanan itu pasti ada hal yang menginspirasi, yaitu teman-teman yang dulunya mungkin merasa tertinggal, kemudian merasa nggak punya teman. Nah, itu isu yang ingin aku ungkapkan bahwa kalian tuh nggak sendirian. Itu. Jadi bukan merasa kalian itu wah, tapi mengutamakan bagaimana orang di sekitarmu itu merasa bahwa kamu itu teman. Itu. Tepuk tangan untuk Dendi. He is your hero. Tapi kita akan bicara lebih panjang lagi bersama Dendi, Pak Patrick dan juga Bu Endah. Tapi kita simak. Ngapain sih kita hari ini bicara soal kepahlawanan? Ada liputan singkat. Kita ikuti. Jawa Tengah, jantung Pulau Jawa, membentang luas dengan lebih dari 32.800 km persegi. Mayoritas masyarakat Jawa Tengah menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian sebesar 42,34% dan perdagangan 20,91%. Meskipun demikian, kesejahteraan sosial di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif pemerintah serta berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata, berbagai tantangan tetap ada. Disinilah peran pilar-pilar sosial menjadi sangat krusial. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pendamping program Keluarga Harapan, Taruna Siaga Bencana, Pelopor Perdamaian, pekerja sosial masyarakat, pendamping rehabilitasi sosial, Sakabina Sosial, Karang Taruna, Dengan adanya peran aktif dan kontribusi tanpa kenal lelah dari pilar-pilar sosial, masyarakat Jawa Tengah mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesejahteraan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan pilar-pilar sosial menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan tangguh. Itulah label-label di mana kita bisa merasakan layanan sosial kesejahteraan di mana nilai kepahlawanan ada di dalamnya.
Hari ini kita ada di bulan November ya. Kemarin Hari Pahlawan 10 November, besok tanggal 27 November adalah pencoblosan pemilu kada. Jika kita bicara kepahlawanan nih Pak Patrick dulu ya. Dulu ada film yang judulnya Serangan Fajar. Serangan Fajar. Itu heroik banget ya. Bagaimana Jogja direbut tanpa orang-orang menunggu sebaran amplop atas nama kemerdekaan kita. Kalau buat saya lagi-lagi ada value yang nampaknya harus diingatkan lagi nih Mas. Bahwa orang banyak mengatakan bahwa yang penting wani piro gitu ya. Bahkan boleh bilang dalam Hari ini ya? Iya, candaannya adalah Pancasila sila 1 bukan lagi ketuhanan tapi kecuanan nih Mas. Dalam tanda kutip ya. Itu kan menjadi tren yang boleh dibilang menjadi miris. Ketika kita memiliki value atau bangsa yang memiliki value dengan gotong royong, dengan kepedulian. Bahkan dulu kita diajarkan tentang PPKN dari zaman kecil ya Mas ya. Nah, tetapi memang yang bikin beda saat ini adalah lagi-lagi adalah lifestyle. Yang membuat kita beralih. Materialistik. Ya, sehingga tren tentang kejujuran itu kalah dengan yang namanya trending topik atau aku ini dilihat. Sedangkan value orang dulu, itu tadi saya ngobrol dengan Denny juga, saya suka bahwa bagaimana kalau bisa aku hadir untuk mengembangkan orang lain. Tidak hanya berhenti pada aku yang populer, ini mergo aku loh ya. Dan itu yang akhirnya menjadi, kalau kita runut lagi, motivasinya menjadi berbeda. Orang yang ketika menerima serangan fajar, ya tentu alah yang penting cuane sih. Tetapi ketika ada yang mengatakan bahwa wis cuane ditompo, nyoblosnya bebas, saya yakin tidak sepenuhnya bebas. Karena pasti ada moral bahwa kan aku dikei, kan aku nompo. Itu kan boleh bilang ada value sebetulnya yang terkondisikan. Terkondisikan. Dan sebetulnya pada dasarnya orang-orang kita itu sangat memiliki budaya menjaga norma yang tinggi Mas. Hanya memang lagi-lagi kapalang butuh, itu yang akhirnya menjadi berbeda. Gitu sih Mas, itu kalau analisa sementara ya Mas ya, begitu. Den, anak muda sekarang itu peduli duit gak sih? Lebih punya idealisme atau lebih butuh duit? Kalau Yang umur-umur belasan seperti kalian. kalau dilihat di zaman-zaman sekarang ya, itu tergantung dinamika yang ada di lingkungannya juga. Pertama, kalau anak sekarang pasti cash itu yang paling dikit dipegang. Lebih banyak QRIS dan lain-lain. Nah, itu akan menghasilkan yang tadi tuh, lebih mementingkan bagaimana material atau uang yang didapatnya itu banyak. Tanpa harus memikirkan jangka panjang. Contoh tadi konteksnya dalam serangan fajar. Kalau melihat dalam konteks serangan fajar antara anak muda sekarang remaja, teman-teman lebih memilih sebagai pemilih ke depan yang lebih bijak atau menerima ya udah. Itu adalah kita lihat bagaimana ada intervensi terhadap diri itu yang secara tiba-tiba. Wah aku butuh ini, berarti aku harus intervensi diriku sendiri untuk mendapatkan itu. Atau ada tantangan, challenge terhadap diri sendiri yang kadang teman-teman juga memilih caranya itu yang kurang tepat. Contoh tadi dengan mengutamakan kepentingan pribadi. Itu. Kamu ini kan kemudian dibilang Gubernur Jawa Tengah untuk anak muda ya. Ketua Forum Anak Jawa Tengah, main-main lo ya. Tapi karakter kamu sebenarnya seperti apa sih? Kamu ingin tampil, menunjukkan dirimu sebagai seorang pemimpin, atau ingin melakukan suatu konstruksi organisasi di balik layar? Kalau boleh tanya, kira-kira kamu akan jatuh kemana nih? Ya. Kalau mengacu pada pertanyaan tadi, sebenarnya tertanam pada diri, karakter dan juga pengendalian emosi serta memperbaiki diri kan pasti setiap manusia. Kalau terhadap organisasi dan lingkungan, itu kalau aku lebih kepada aku nggak mau terlihat terlalu powerful atau mendominasi banget gitu. Oke. Aku lebih mengajukan teman-teman yang lain mungkin ingin tampil tanpa harus ada aku yang tampil gitu. Nah lebih meng-create di belakangnya. Sama seperti beberapa kasus atau beberapa situasi, contoh teman-teman dalam mengambil keputusan. Nah itulah diujinya di situ. Dan organisasi, sama yang seperti ditanyakan tadi, organisasi pasti teman-teman memiliki banyak kendala di situ. Entah ada orang yang hilang-hilangan, entah ada orang yang join karena FOMO, tugasnya nggak dikerjain. Nah teman-teman membackup. Nah disitulah karakter teman-teman dibentuk sebagai salah satu tokoh pahlawan di organisasi teman-teman. Tapi kan anak muda beragam ya. Di Semarang ini pernah ada simptoms kreak.
mohon maaf secara vulgar saya sampaikan ini. Ada juga orang yang ngebully dan dibully. Ada yang sedemikian introvert sehingga tidak bisa mengekspresikan di era media sosial yang sedemikian terbuka sehingga pilih menyakiti diri sendiri. Kamu melihat kenyataan ini? Sangat melihat. Karena beberapa yang tadi disebutkan entah introvert serta terlalu ekstrovert untuk menunjukkan diri sendiri, jati dirinya di mana, serta ikut-ikut teman-teman yang lain. Contoh dari introvert sendiri, teman-teman kalau mungkin ada kesehatan mentalnya mungkin terganggu, nanti lebih kepada psikologi mungkin ya, karena ini pengamatan di lingkungan sekitar gitu. Teman-teman pasti mungkin punya teman atau diri teman-teman penyintas dulu pernah melakukan barcode atau suka menyakiti diri sendiri. Barcode paham? Nah, itu umum banget ya buat anak muda sekarang ya? Oh no. Seperti itu. Jadi memang dinamikanya sekarang, anak-anak sekarang apa sih yang dirasain pada saat waktu ngebarcode gitu. Rasa sakit yang ada di pikiran, yang ada di hati itu kealih ke tangan semua. Jadi lebih asik nyakitin diri sendiri secara fisik tanpa harus mikirin mentalnya gimana. Terus kalau yang konstruksi sosial tadi seperti KREA itu, sedikit banyak pasti ada faktor dari keluarga. Entah yang terlalu longgar, entah dia terlalu strict di keluarganya, itu pasti berdampak. Entah dia yang sekali keluar, kamu 3 hari gak boleh keluar, sekalinya keluar tawuran. Kamu udah boleh keluar pulang malam, yang penting laporannya ke rumah teman, pengajian, dan lain-lain. Tapi ikut tawuran, ikut geng. Nah itu kan yang menjadi sebuah dinamika yang ada di keluarga dan juga lingkungan sekitar anak. Mungkin kita sudah melewati masa kepahlawanan kita, Bu ya. Dan kita mungkin hanya tinggal mengarahkan saja. Dinas Sosial melihat tadi ada tayangan Taruna Siaga Bencana, ada Karang Taruna, dan ada macam-macam. Berapa persen ini bisa kemudian membangkitkan nilai kepahlawanan dari anak-anak muda dan juga mungkin mahasiswanya Pak Patrick? Masih sedikit nggak, Bu? Ini menarik sekali, apalagi tadi sudah disampaikan oleh yang mewakili dari generasi muda, bahwasannya ada generasi sekarang itu berbeda dengan generasi yang lalu. Kemudian memang generasi milenial itu akan lebih berpikir transformasi, sedangkan kita orang tua itu berpikir secara tradisional. Sehingga ini yang perlu kita komunikasikan, kita sampaikan agar ada penyatuan terkait dengan pemahaman terkait dengan apa sih yang akan diraih oleh generasi muda. Kemudian tadi kami kita semua sempat melihat tayangan terkait dengan relawan-relawan yang ada di Dinas Sosial. Ini merupakan pilar-pilar sosial. Jadi ini menunjukkan bahwasannya inilah wujud penerapan nilai-nilai yang saat ini sedang kita bahas, yaitu nilai-nilai kepahlawanan sosial. Memang sebetulnya kalau kita melihat persentase itu cukup banyak, tapi memang ada beberapa yang itu mungkin memang masih diperlukan satu sosialisasi atau edukasi kepada generasi muda, bahwasannya ini loh penerapan dari nilai-nilai kepahlawanan yang ada di lingkungan kita. Kemudian tadi saya juga tertarik dengan Mas Dendi sudah sampaikan bahwasannya Mas Dendi pribadi bukan seorang yang ingin force on, ya kan? Tidak ingin menunjukkan diri sendiri, tetapi dia lebih mendorong kepada orang lain untuk bisa maju. Dan ini juga nilai positif yang dimiliki oleh Mas Dendi selaku generasi muda, perwakilan dari generasi muda. Ini luar biasa. Kita tadi melihat bahwa di sini ada pilar-pilar sosial, itu merupakan relawan sosial. Di sana mereka tidak ingin dirinya tampil, tapi justru orang-orang yang membutuhkan itu mereka angkat, mereka edukasi, mereka lakukan assessment, bantuan dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang membutuhkan ini bisa tampil untuk paling tidak sebagai dirinya untuk peningkatan kesejahteraannya. Sehingga ini yang mungkin menarik, dan ini kita tadi sampaikan agar adik-adik atau generasi muda itu paham bahwasannya kita memang tidak perlu istilahnya menunjukkan kekuatan kita. Tidak perlu seperti tadi Mas Dendi bilang ada KREA dan lain sebagainya. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan radikalisme dan lain sebagainya. Tetapi wujud dengan membantu sesama. Kemudian mereka
melanjutkan perjuangan dengan potensi dan ruang kreativitas masing-masing. Tadi ada Karang Taruna, mungkin sebagian besar adik-adik ini pernah ikut Karang Taruna, seperti mbaknya yang di depan ini, cantik ini, dia adalah anggota Karang Taruna. Dari situ mereka bisa mewujudkan apa sih arti kemerdekaan, apa sih arti perjuangan, apa sih arti serangan fajar yang sesungguhnya, kemudian apa sih bagaimana kita sebagai generasi muda mampu menunjukkan power kita, mampu menunjukkan potensi kita dalam sebuah ruang dan kreativitas dan potensi masing-masing. Sehingga sebagai terkait dengan tadi bahwa nilai-nilai yang kita ambil adalah bagaimana kita meneruskan perjuangan para pahlawan tidak melalui mengangkat senjata tapi melalui potensi dan kebisaan kreativitas kita. Tepuk tangan untuk Bu Endah. Saya cukup lama mengenal Bu Endah ya. Beliau ini pekerja sosial yang sangat heroik. Dalam beberapa kali kesempatan beliau membukakan pintu saya untuk masuk ke rumah panti jompo. Dan beliau dengan tegar masuk ke rumah panti jompo itu, sementara saya langsung lari ke kamar kecil karena tidak kuat dengan bau dan aura di dalamnya. Buat saya itu adalah sesuatu yang heroik. Beliau sedemikian tegar sementara saya sedemikian lemah. Dan saya ingin belajar dengan beliau. Mas Patrick, kalau tadi disebutkan sebagian anak muda dalam radarnya Dendi selaku Ketua Forum Anak Jawa Tengah dan Forum Anak Semarang itu, dia bisa tahu yang barcoding, yang korban bullying. Pada derajat kehidupan ini kan ada pemenuhan kebutuhan dasar dan aktualisasi diri ya. Anak-anak ini sebaiknya melakukan kerja sosial dengan nilai kepahlawanan. Setidaknya pada fase apa sih? Saat mereka sudah kenyang, uang sakunya penuh, atau saat mereka sudah rapotnya nilainya bagus-bagus semua? Oke. Buat saya yang menjadi poin penting adalah begini Mas, dan juga teman-teman, jangan lupa bahwa setiap orang itu pasti memiliki masalah. Dan salah satu penyebab stresor kita adalah masa lalu. Dan jangan lupa juga bahwa setiap orang memiliki masa lalu. Teman-teman mungkin sekedar cerita ya Mas ya. Saya juga dulu pernah tuh mengalami bullying dan sempat mau bunuh diri. Karena beneran Mas. Karena merasa SMP, SMA? SMA. Karena saya merasa dibully. Kebetulan saya dari desa saya Cilacapnya Sidarja. Itu kurang lebih hampir 2 jam lebih dekat ke Jawa Barat daripada ke kabupaten. Yang saya alami adalah dulu waktu itu benci banget dengan diri saya. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa teman-teman, definisi dijajah itu, kalau buat saya Mas, tren sekarang kita juga masih banyak dijajah loh. Tetapi yang menjajah adalah mindset kita, pikiran kita. Bahwa oh aku sampah ya, oh aku tidak berarti ya, oh aku tidak seberuntung yang lain. Tetapi teman-teman, buat aku perjuanganmu kayak yang dilakukan Dendi gitu ya. Tonton tinggal jalan aja kok, tetap melangkah. Sampai suatu saat kamu hanya tinggal berbalik bahwa oh ternyata aku bisa melewati itu ya. Dan itu definisi dari memerdekakan diri. Jangan hanya melihat ke depan dan yang dilihat adalah orang lain terus. Kamu sedang menjajah dirimu sendiri sampai lupa bahwa dirimu juga istimewa. Termasuk teman-teman terkait dengan self-harm, bagaimana individu buat saya lagi-lagi mungkin tidak akan menemukan yang namanya aktualisasi diri ketika selamanya membandingkan dirinya dengan orang lain. Membandingkan di budaya kita bukan lalu membuat kita lebih bersyukur, tidak. Tetapi cenderung setelah membandingkan justru kita merasa inferior. Merasa oh aku kok gureng ini tok ya. Itu yang sering terjadi Mas. Yes, aku dudu sopo-sopo lalu oke lah. Aku ra nopo-nopo kok. Apalagi misal, tadi disampaikan diri juga, latar belakang keluarga itu juga sangat berpengaruh. Dan teman-teman, tidak ada sekolah menjadi orang tua ya. Jadi sekali lagi, Mas Sigit, Bu Endah, kami justru matur nuwun, menjadi orang tua itu tidak mudah, tetapi yang panjenengan lakukan itu juga menjadi sosok pahlawan untuk kami. Dan mohon maaf, kami jarang mengucap, gengsi kami lagi gede-gedenya. Bukan karena tadi jenengan di awal mengatakan sudah bukan era menjadi pahlawan buat kami, orang tua tetap akan menjadi pahlawan. Hanya bedanya adalah tidak terucap. Dan lagi teman-teman, kalau kita belajar dari teorinya Maslow, tidak harus teman-teman menjadi orang gede dulu baru bermanfaat, itu tidak. Tetapi bagaimana kita berdampak itu sekedar, yuk boleh angkat tangan kanan.
Oke, hitungan ketiga, tepuk teman di kananmu sambil katakan, kamu hebat, bahagia terus ya. 1, 2, 3. Kamu hebat, bahagia terus ya. Teman-teman, itu hal sederhana yang bisa kita lakukan loh. Ketika teman ada kelihatan nggak semangat, kita hadir untuk menyemangati, memeluk gitu ya. Itu akan membuat seseorang merasa dimiliki. Tidak harus menunggu aku menjadi menteri sosial dulu, atau aku menjadi pejabat dulu, atau menjadi orang kaya dulu, baru berdampak, tetapi bisa dimulai dari hal sederhana. Dan ketika kita bisa membuat orang lain bahagia, percayalah saat itu kita juga akan lebih bahagia. Kurang lebih gitu sih Mas. Dendi, kalau ada teman di sebelahmu, kemudian menepuk, Dendi, aku bahagia bersamamu, aku bangga denganmu. Kamu melihatnya itu sebagai sesuatu yang tulus atau munah? Mostly hari ini. Kalau hari ini lebih nggak memikirkan tulus atau enggak. Yang lebih aku pikirkan adalah dia hebat karena dia bisa ngungkapin itu. Entah latar belakangnya dia mau cari muka atau dia ngomong tulus, bahwa dia speak up soal itu tuh hebat. Tepuk tangan untuk Dendi. Nah, sebagai orang tua itu kan, aku melihat anak-anakku itu kadang-kadang ada posisi yang dia optimistik, ada yang pesimistik. Dari organisasi yang kamu jalani ini, mostly anak-anak muda sekarang ini pada posisi optimistik untuk meneladani pahlawan dan mencintai negeri, atau pesimistik? Kalau untuk melihat saat ini, karena kalau aku bisa lihat ya, anak-anak sekarang, remaja sekarang itu dunianya ada dua. Dunia nyata, teman-teman bertemu dengan teman-teman lainnya dengan melihat gunakan mata langsung. Dan yang kedua ada Bisa dunia disentuh. maya. Teman-teman mungkin presentasinya hampir 50-50 untuk bisa menggunakan handphone kan. Scroll TikTok, stalking Instagram, chattingan WA, Twitter, Facebook sih mungkin generasi sekarang enggak. Generasi 15 tahun, 10 tahun di atas kita mungkin masih menggunakan Facebook gitu. Nah, kalau yang aku lihat sekarang dengan organisasi latar belakang teman-teman dan dinamika teman-teman yang ada di sekolah atau di kelas, sosok pahlawan itu mungkin secara jujur ya, itu banyak teman-teman yang kadang melupakan optimis untuk meneladani sosok pahlawan. Nah, itu fakta. Nggak usah sedih, nggak usah marah, nggak usah, enggak mas, aku masih kok meneladani pahlawan. Jujur, kalau ditanya pahlawan, tokoh pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan, siapa yang teman-teman inginkan untuk jalani sikapnya? Pasti blank. Nggak apa-apa. Karena memang itu udah dinamikanya sekarang. Kemajuan teknologi teman-teman udah mulai terpengaruh di situ. Tapi mari kita, tadi yang dibilangin sama Kak Patrick, kita udah jalan. Kita lihat ke belakang, lah kok aku lupa ya sama pahlawanku. Coba ke depan ya, teman-teman lebih lihat pahlawan itu mulai dari pertanyaan kepada diri teman-teman bahwa apa sih definisi pahlawan buat diriku sendiri? Pahlawan itu kayak apa? Apakah Soekarno itu pahlawan? Apakah Bung Hatta itu pahlawan? Kalau pahlawan dari segi apa? Teman-teman gak harus seperti orator kayak Bung Tomo. Gak harus pinter ngomong kayak Sultan Syahrir. Atau teman-teman harus memperjuangkan perempuan, yang mungkin teman-teman di sini perempuan, seperti R.A. Kartini. Tapi bagaimana tokoh-tokoh tersebut ada pada diri teman-teman semuanya. Itu untuk tokoh pahlawan. Ini menarik. Tepuk tangan dulu Bu Dendi. Jadi kalau boleh cerita, Pak Sigit, Om Sigit ini adalah korban dari doktrinasi. Pernah suatu masa di saat umur Pak Sigit itu 20-an, baca buku di bawah bendera revolusinya Bung Karno yang segini itu. Memang ada keinginan membaca, tetapi belum paham. Sekian tahun jalan apa itu marxisme, memang mempelajari sosok pahlawan bukan suatu hal yang gampang. Tetapi jika menemukan value baik yang disampaikan oleh Dendi tadi, kalian sudah paham apa itu pahlawan. Tanpa kemudian harus menyebutkan bahwa itu adalah Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, atau di belakang ini ada D.I. Panjaitan. Mostly adalah cerita, adalah sejarah. Tetapi value adalah suatu hal yang penting. Bu, Dendi menyampaikan teori, Pak Patrick menyampaikan teori juga.
Tidak ada salahnya mengajarkan nilai kepahlawan, cerita-cerita tentang pahlawan-pahlawan besar Indonesia dari mungkin eranya Diponegoro, Imam Bonjol, bahkan Patimura. Tetapi rentang waktunya terlalu zaman dan konteks zamannya udah berbeda juga gue ya. Saat misalnya Dendi menemukan cara untuk menemukan sosok heroik pada diri individu-individu, ini salah nggak menurut Ibu? Salah nggak kira-kira? Tidak ada salahnya. Betul. Jadi kalau mereka putus hubungan dengan misalnya Patimura di timur Indonesia di abad ke-17-16 itu nggak apa-apa ya? Jadi bisa kita sampaikan bahwasannya apa yang disampaikan Mas Dendi itu sebetulnya tidak ada masalah karena tapi kita juga perlu sedikit mengetahui itu sejarah. Karena ada kata-kata bijak bahwa kita tidak boleh meninggalkan sejarah. Sejarah itu penting untuk kita ketahui, penting untuk kita pelajari, bahkan penting untuk kita pahami. Namun di era saat ini, apalagi kita bicara ada generasi milenial, ada generasi Gen Z dan lain sebagainya, saya nggak hafal itu karena saya sudah orang tua ya, jadi cara berpikirnya udah konservatif dan tradisional. Sehingga bagi kami tidak masalah, namanya untuk meneladani para pahlawan tidak harus menjadi seperti mereka. Tidak harus mengangkat senjata tapi dengan cara masing-masing. Seperti tadi disampaikan, kita tidak perlu lagi kembali ke depan hanya dalam hal tertentu. Tetapi kita meneladani para pahlawan, kita boleh dong menengok sejarah. Kita boleh untuk kemudian hal-hal yang baik dari para pahlawan itu kita ambil kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian sesuai tadi sudah kami sampaikan juga bahwasannya anak-anak perlu melakukan sesuai dengan kemampuan atau ruang kreativitas adik-adik. Jadi kita perlu melihat sejarah, kita perlu mengambil keteladanan, tapi kita wujudkan, kita implementasikan seperti apa yang kita mampu dan kita bisa. Siap. Apalagi bijak ya Bu Endah ya. Kami akan segera kembali dan mungkin teman-teman nanti bisa bertanya ya. Kepada teman kita yang ganteng Pak Mas Dendi, kepada dosen yang pernah mau bunuh diri, dan kepada Bu Endah yang pernah jadi praktek di tempat-tempat istimewa yang menunjukkan heroisme seorang pegawai negeri sipil di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kami kembali setelah jeda berikut ini. Kolaborasi Pak Sam dan Mbak Bel menjadikan pasangan lintas generasi ini yang ideal mewakili seluruh golongan. Semua program yang diusung oleh pasangan nomor 1 ini telah dibuat berdasarkan atas kebutuhan dan kepedulian yang tulus demi kesejahteraan Kudus. Bersama Sam Anung dan Belinda, saatnya wujudkan Kudus yang sehat, sejahtera, harmoni, dan takwa. Kami hadir dengan visi yang jelas. Kudus yang maju, Kudus yang berkah, sebuah kabupaten yang tidak hanya tumbuh pesat secara ekonomi, tapi juga merata dalam kesejahteraannya. Kudus di mana setiap warganya berhak atas kehidupan yang lebih baik. Coblos nomor 2,
Hartopo. Malahir. Kudus maju. Kudus berkah. Hartopo Wahid. Oh, ternyata Isra Mi'raj ini penuh dengan peristiwa yang seharusnya kita bisa jadikan contoh. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, doanya diantaranya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ngaji bareng Kiai setiap Jumat pukul 17 di TVRI Jawa Tengah. Oh iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Jateng Perkasa semakin hebat, Andika Hendi pilihan tepat. Terus maju, pantang mundur, Andika Hendi siap tempur. Mas Andika, gubernurku, Mas Hendi wagubku. Dari bukti, bukan janji, pemimpin yang sudah pasti. Jateng Perkasa semakin hebat, Andika Hendi pilihan tepat. Kami bersama membangun Jateng Perkasa. Menyala abangku, Jateng Perkasa semakin hebat, Andika Hendi pilihan tepat.
calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah. Ngapunten, baru datang dari sawah. Saya tadi langsung dari pesantren. Habis nemui nelayan. Peternakan. Ahmad Lufi dan Tats Yasin. Sing ready, sing bisa. Coblos nomor 2. Ayo warga Kendal, kita sukseskan Pilkada tanggal 27 November 2024. Kenalkan Mbak Tika dan Mas Beni calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal. Dengan visi dan misinya. Ayo datang ke TPS dan coblos nomor urut 1. Diah Kartika Permanasari dan Beni Karnadi. Bersama membangun Kendal. Saya Mirna Anissa dan pasangan saya Urika Hidayat. Kami adalah 2 putra dan putri asli Kabupaten Kendal yang ingin mengajak masyarakat Kabupaten Kendal mewujudkan dan menjadikan Kabupaten Kendal yang sangat kaya ini bermanfaat dengan baik dan memaksimalkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan lupa tanggal 27 November sukseskan Pilkada di Kabupaten Kendal. Jangan lupa coblos nomor 2. Ayo sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Warga Kabupaten Kendal, kenali calon bupati dan calon wakil bupati Anda dengan baik. Nomor 3 dicoblos. Serta visi dan misinya. Saat di TPS, buka surat suara, lalu coblos pasangan nomor urut 3, Basuki dan Nasri. Ingat, coblos nomor urut 3, Basuki dan Nasri. Maju, menang, manfaat. Jateng Perkasa semakin hebat, Andika Hendi pilihan tepat. Terus maju, pantang mundur, Andika Hendi siap tempur. Mas Andika, gubernurku, Mas Hendi wagubku. Dari bukti, bukan janji, pemimpin yang sudah pasti. Jateng Perkasa semakin hebat, Andika Hendi pilihan tepat. Kami bersama membangun Jateng Perkasa. Menyala abangku, Jateng Perkasa semakin hebat, Andika Hendi pilihan tepat. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah. Ngapunten, baru datang dari sawah. Saya tadi langsung dari pesantren. Habis nemui nelayan. Peternakan. Ahmad Lufi dan Tats Yasin. Sing ready, sing bisa. Coblos nomor 2. Kok bisa gawean ya? Pokoknya info lowongan lah, masa nyong dina-dina mau push rank tok. Justru ki lagi akeh banget lawan pekerjaan ke. Soalnya perizinannya gampang tur nyaman, dadi akeh investasi sing mlebu ning Banyumas. Temenan gue. Temenan lah. Loh, Pak Dewo. Investasi karo lapangan kerja gue dadi salah siji program prioritas nyong karo Bu Lintarti. Dimulai sekang perizinan investasi sing gampang lan nyaman, prioritas lapangan kerja nggo wong lokal Banyumas, termasuk nganakna pelatihan-pelatihan nggo masyarakat Banyumas ben secara skill lebih bisa diandalkan, termasuk tegawe kawasan industri sing rencananya dibangun nang Wangon. Pas banget karo kebutuhannya masyarakat ya Pak ya. Pasti dong. Kalau saya dengar lagu tadi, saya masih merasa terhenyak. Liriknya sedemikian puitik ya. Dan saya ingat betul saya belajar nyanyi ini kalau nggak salah masih SD. Tetapi sekarang eranya Spotify ya. Dan YouTube Music gitu ya. Saya melihat perbedaan zaman terjadi. Dan sulit bagi saya untuk kemudian mengakui bahwa lagu ini relate dengan kehidupan saya. Kalian dengan lagu Gugur Bunga, dibandingkan lagunya Bernadia, relate mana? Relate Bernadia ya? Ini fakta itu ya? Iya, iya. Ya dulu saya mendapatkan pelajaran sejarah, PMP segala macam, sehingga kemudian belajar siapa itu Diponegoro, siapa itu Imam Bonjol, siapa itu. Dan dengan perspektif anak SMP yang cuma bacanya buku dan dikasih tahu sama guru gitu ya. Tentang relasi
emosi kepahlawanan hari ini dan masa lalu itu apakah masih bisa terbangun nih Pak Patrick? Iya, kalau buat saya tetap masih bisa optimis ya Mas ya. Dalam arti begini, mungkin pahlawan era sekarang itu adalah buat saya juga mengakui BTS Mas. BTS. Orang Korea? Orang Korea. Kenapa? Dalam arti begini, karena kita ngikuti tren anak-anak zaman sekarang gitu ya Mas, mereka suka dengan bintang-bintang Korea. Buat saya tidak masalah, asal ada nilai yang ingin mereka ambil. Contoh, BTS itu yang saya suka adalah mereka punya perjuangan untuk, ada yang namanya mereka punya campaign Love Yourself, teman-teman. Sampai mereka dipanggil oleh PBB. Karena mereka memperjuangkan untuk anti kekerasan terhadap anak muda. Atau deh, kalau di Indonesia, Nicholas Saputra, itu aja udah terlalu tua Mas, untuk mereka. Mungkin kalau yang sekarang ini misalnya adalah, gini deh teman-teman, ini terlepas dari tokohnya siapa. Misal teman-teman lagi suka nonton giveaway, ya buat saya bagi-bagi hadiah itu tidak ada masalah. Selama menjadi value-mu adalah oke. Berarti aku harus berjuang nih sehingga aku bisa berdampak bagi sesama. Buat saya itu tidak menjadi masalah. Karena memang faktanya seperti itu. Tetapi buat saya teman-teman, sesekali silahkan bacalah terkait dengan tokoh-tokoh pahlawan. Mereka itu juga mengalami konflik loh dengan diri mereka. Bahwa mereka bukan siapa-siapa, atau mungkin apakah kita tahu bahwa mereka suka untuk diutus dalam peperangan. Padahal mereka harus meninggalkan keluarga mungkin, atau meninggalkan orang tua mungkin. Tetapi bahwa value-nya apa sih? Ya survive. Bahwa kamu harus punya resilience dalam hidup. Dan itu bisa diimplementasikan dengan kisah sekarang. Dan saya suka, walaupun saya juga generasi tengah ya Mas ya, tua tapi ya muda juga, saya itu selalu terenyuh ketika nonton film Habibie Ainun. Yang saya suka adalah, yang selalu saya bikin terenyuh adalah terkait dengan Habibie merasa di titik terendah ketika semua karyanya untuk bangsa ini dalam tanda kutip justru yang terjadi berbeda. Itu yang saya tahu. Ketika Pak Habibie bersama dengan Ainun di season terakhir menjelang penutup itu hanya mengatakan, di samping Gatot Kaca, mengatakan, kurang apa lagi untuk bangsaku. Dan mohon maaf ternyata apa yang kulakukan belum bisa dilihat, kurang lebih sininya seperti itu ya Mas. Dan itu secara aku menjadi relate bahwa tidak jarang kita merasa apa yang kita lakukan mungkin belum berdampak. Tetapi buat aku value utamanya adalah selama itu hal baik, dan itu memberikan dampak bagi orang lain maupun diri kita, ya why not? Sebelum aku menuju kepada teman-teman yang mau bertanya nih, satu pertanyaan untuk Dendi. Den, ini kan dunia yang sudah tanpa batas ya. Rupiah udah ketemunya sama Bitcoin, gitu kan? Kemudian kerja juga bisa di sini yang kasih kerjaan orang dari Eropa, kayak gitu-gitu. Suatu hal yang wajar dan sebaiknya diterima jika kemudian kenyataan seperti ini. Kamu kerja di sini tidak dibayar dengan rupiah, tapi dibayar dengan cryptocurrency, misalnya kayak gitu. Kalau menyikapi hal itu lebih kepada pendirian masing-masing. Kalau untuk saat ini, hal yang ada dengan globalisasi yang saat ini, itu mungkin akan sedikit lebih wajar daripada mungkin orang-orang yang berusia mungkin sekitar 40 dan 80, apa sih kerja kok orangnya nggak kelihatan, kerja kok juk-juk langsung dapat uang gitu. Terus menyikapi hal tadi tentang kepahlawanan yang udah disampaikan oleh Mas Patrick dan Bu Enda juga, bahwasannya posisi teman-teman sekarang adalah bukan 100% lupa dengan pahlawan. Lebih kepada teman-teman nggak tahu pahlawan yang mana yang teman-teman itu pahlawan loh. Nah, kalau dari tadi kita membicarakan teman-teman harus pahami pahlawan, harus apal siapa ini. Ibaratnya wadah teman-teman ditekan ke bawah, nggak akan bisa naik. Nah di sini aku ngajak buat teman-teman untuk gimana caranya ingat dengan pahlawan itu dari dalam. Jadi kita bisa naik dari bawah ke atas. Dengan nggak mungkin down sekarang. Kenapa kita nggak bahas tadi tentang harusnya kita harus paham pahlawan, kita harus paham bagaimana penyusunan Pancasila dan lain-lain. Teman-teman kegerus nggak? Masih ingat nggak sama Elzio lihat mama? Elzio lihat mama. Apa gue kepanjangannya? Itu ya yang lagi bahasa tangga jembatan FYP ya? Teman-teman. Sekarang masih ingat kan kayak gitu? Sigma, Aura, iya kan? Mewing dan lain-lain. Itu bahasa teman-teman.
Nah, teman-teman nggak salah kayak yang disampaikan Mas Patrick tadi, nggak salah paham itu. Tapi teman-teman juga wajib untuk bisa lihat pahlawan itu siapa sebenarnya dengan cara kita. Kan kelahirannya tadi tak tanyain 2007-2008. Nah, selisih 2 bulan lah. Jadi mari kita grow up ke depannya untuk meneladani pahlawan ini dengan teman-teman ke depannya untuk bisa jadi minimal pahlawan untuk diri sendiri. Itu. Oke, tepuk tangan untuk Randy. Layak ya jadi ketua forum forum anak Jawa Tengah. Siapa yang mau nanya nih? Oke, berdiri dong. Tanya kepada? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Shirley Aulia Ramadhani Cruz. Saya salah satu siswi dari jurusan layanan kesehatan, mewakili teman-teman saya. Mungkin menurut saya sendiri pahlawan itu kan macam-macam ya Bu atau Pak dan Kakak Dedi juga. Sifat-sifat pahlawan juga banyak seperti jujur, seperti kita berani untuk menyampaikan pendapat-pendapat teman-teman lainnya, kita berani muncul di depan orang, itu sudah termasuk aksi heroik. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita menjadi pahlawan di era globalisasi atau digital ini, seperti tadi kata Kak Dedi bahwa dunia kita tidak hanya di real life, tapi juga ada dunia maya dan juga digital. Nah, banyak sekali kasus-kasus kejahatan di sosial media seperti cyberbullying atau cybercrime. Nah, bagaimana menurut mungkin Kak Dendi atau Pak Patrick pendapatnya tentang bagaimana cara menjadi pahlawan di sosial maya atau di dunia maya? Terima kasih. Repot ya. Ternyata tidak hanya pahlawan di dunia nyata, di dunia maya juga ada. Pak Patrick dulu deh. Oke, teman-teman yang jelas begini. Ini anak mungkin umur 16 tahun ya. Betul. Kalau buat aku, kita bisa menggunakan itu sebagai hal kebaikan. Contohnya nih, tadi aku membahas tentang giveaway. Teman-teman, kalau teman-teman aku tanya deh, bisa nggak seusia teman-teman bisa melakukan giveaway? Bisa. Caranya bagaimana? Gak apa-apa, mantap aja. Tapi kan ada yang tipe giveaway-nya. Nah, kalau buat aku tidak mementingkan tentang asli atau tipu-tipunya, yang penting ada value. Tujuannya adalah membantu deh. Perkara banyak tokoh diisukan ini tipu-tipu doang gitu ya. Tetapi buat aku bisa kok teman-teman melakukan giveaway. Sesederhana apa, teman-teman di rumah tidak jarang. Tren orang tua atau keluarga masak itu kan berbeda. Kalau mungkin zamannya saya lah. Mas Sigit maupun Benda itu kan makanan itu pasti kurang dalam tanda kutip, mesti habis. Harus habis. Sedangkan di era sekarang kan banyak makanan sisa. Dalam tanda kutip ini bahasanya lalu bukan makanan sisa ya, tetapi makanan berlebih. Kemudian teman-teman sore nih habis pulang sekolah makan masih ada makanan berlebih. Dibungkus, tonton muter aja dibagikan. Dan tonton bagi cerita, nggak apa-apa loh. Dan itu buat aku menjadi hal yang sangat mungkin menjadi positive vibes daripada tentang mowing gitu ya. Ya itu bagus, tetapi buat aku, yuk buat jalan ceritamu sendiri dan kamu bisa menginspirasi. Dan apapun kata orang tentang dirimu, heleh caper, heleh yoyo, sing paling sosial, ya sudah, paling tidak kita mencoba untuk melakukan hal yang kita suka kok. Dan dasarnya adalah itu bagaimana kita bisa berdampak dari hal kecil. Soal sekarang status sosial, heroik di medsos, Instagram harus centang biru, X harus begini, harus FYP kalau di TikTok. Itu target gak sih? Oke. Tadi makasih pada pertanyaannya ya, dan sedikit aku akan bahas dari Mas Patrick. Tadi lakukan dulu minimal. Kalau bahasa Jawanya dan aku terinspirasi dari tulisan belakang truk teman-teman. Wong liya iso opo? Orang lain tuh bisa apa gitu? Dia cuma hanya bisa ngatain teman-teman kan? Dia bisa ngerubah teman-teman nggak? Kalau teman-teman sendiri yang nggak bakal ngubah. Aku pada saat itu pernah ada satu ungkapan dari kakak aku teman-teman. Dia bilang, aku nggak mau ke situ. Aku nggak mau masuk ke lingkungan itu ibaratnya. Kakak aku bilang, ikan di laut dagingnya asin nggak? Kalau nggak secara sengaja digaramin, enggak. Nah sama seperti itu, air di laut asin nggak? Asin. Kalau teman-teman bergerak di lingkungan yang salah, tapi teman-teman mau berubah untuk jadi lebih baik, ya teman-teman sesuai dengan tujuan itu. Sama seperti contoh tadi di media sosial. Aku belakangan ini ya belum ada 1 bulan. Teman-teman tahu sorotan balasan kan? Itu ada konten yang merokok itu nggak keren. Banyak tuh, ada 200.000 sekian, 500.000 sekian yang membalas itu. Tapi setelah 1 hari, 2 hari, 1 minggu kemudian ada yang membalas dengan fitur yang sama,
itu merokok itu keren. Itu adalah perang di media sosial. Dan salah satu cara kita sebagai generasi sekarang dan mungkin orang yang memiliki media sosial karena konteksnya adalah media sosial, kita harus tetap berani untuk mengupayakan hal baik itu. Hal baik itu? Hal baik itu. Contoh tadi, berbagi. Aku pernah dengar dari kakak tingkat di forum anak juga, teman-teman harus berbagi hal baik. Nggak peduli apa yang diomongin orang, yang penting itu adalah hal baik yang teman-teman bagikan. Entah menginspirasi, entah teman-teman sekedar dokumentasi. Itu. Tepuk tangan dong. Ini value yang harus dipahami oleh orang-orang tua seperti aku tentang bagaimana anak muda bergerak menemukan nilai kepahlawanannya. Selanjutnya ada yang mau tanya atau kasih statement? Oke. Nama dan dari kelas berapa? Baik, izin perkenalkan, nama saya Aila Canda Rizkika Putri dari kelas 11 Layanan Kesehatan 1. Izin bertanya untuk Ibu dari pihak Dinas Sosial. Jadi kan ini kan kita sama-sama perempuan nih. Saya ingin bertanya terkait hal tersebut. Bagaimana sih kita sebagai perempuan agar dapat berkontribusi untuk menjadi pahlawan di era perubahan sosial seperti sekarang ini yang sudah modern, dan sebagai pelajar bagi perempuan kayak kita-kita yang ada di sini. Itu aja? Iya. Nah, tapi mengena nih, Bu Enda. Saya ini kan kagum dengan Bu Enda yang bisa mengurusi segala hal dalam konteks sosial apapun status ibu. Tetapi di kecamatan ada Bu, namanya Ibu? Yang di kecamatan apa namanya? TKSK. TKSK ya. Dijelaskan Bu, apa seorang perempuan bisa menjadi pahlawan dalam kekinian zaman? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa. Kita semua kebetulan yang di sini yang hadir semuanya siswanya perempuan. Bagaimana kita bisa mengisi atau menjadi seorang yang heroik walaupun kita seorang wanita. Tadi adik-adik sudah bisa melihat sedikit cuplikan tayangan tadi, film-film tadi. Itu adalah pilar-pilar sosial yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Ada Tagana, ada TKSK itu adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Tagana Taruna Siaga Bencana, kemudian ada pendamping PKH, ada program Keluarga Harapan, ada Karang Taruna dan semuanya. Adik-adik bisa pahami itu semua bukan hanya berisi kaum laki-laki, anak laki-laki boten. Tapi di situ juga ada wanita, ada perempuan juga. Jadi